Nomor 25. Obesitas berkaitan erat dengan resistensi leptin. Resistensi leptin yang berkaitan dengan obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi berlebih makanan tinggi kalori atau faktor genetik atau pre-existing factor. Eksperimen berikut dilakukan untuk menginvestigasi hal tersebut, di mana tikus yang sensitif leptin dan tikus yang resisten leptin diberi pakan normal atau cow dan pakan tinggi lemak, tinggi gula atau FCH-FHS. Lalu dilakukan pengukuran parameter terkait obesitas yang hasilnya disajikan pada gambar berikut. Grafik A di sini ada grafik untuk peningkatan berat badan, lalu yang B untuk massa lemak relatif, yang C untuk kadar leptin plasma, dan yang D itu perolehan kalori pada tikus yang sensitif leptin dan resisten leptin. Oke. Yang signifikan di sini dilambangkan oleh perbedaan huruf dan ada tanda bintang atau pagar. Sebelumnya kita masuk sedikit ke teori terkait dengan hormon-hormon yang berhubungan dengan pencernaan. Beberapa yang berkaitan sama konteks soal aja ya. Yang pertama tadi ada disinggung terkait hormon leptin. Hormon leptin ini kita sebut juga sebagai hormon kenyang. Hormon leptin atau hormon kenyang ini dia diproduksi oleh white adipose tissue atau lemak putih yang fungsinya adalah menimbulkan rasa kenyang. Makanya dia dibilang hormon kenyang. Bagaimana dia bisa menimbulkan rasa kenyang? Ya, dia dengan cara menurunkan nafsu makan. Bagaimana caranya menurunkan nafsu makan? Balik lagi tadi ke penghasilnya. Leptin dihasilkan oleh jaringan lemak putih. Jadi kalau kita makan nih, intake kalori, intake gula, makan banyak yang mengandung lemak, garam, gula, segala macam, itu nanti akan meningkatkan kadar white adipose tissue yang ada di dalam tubuh kita. Semakin tinggi kadarnya, hormon leptinnya juga nanti semakin meningkat dan nanti akan menurunkan nafsu makan sehingga timbullah rasa kenyang. Selain itu, di sini ada hormon lain yaitu grelin. Grelin ini lawannya leptin. Dia disebut sebagai hormon lapar. Nanti grelin ini akan diproduksi di lambung yang fungsinya adalah menimbulkan rasa lapar. Gimana caranya? Nantinya dia akan meningkatkan nafsu makan karena menimbulkan rasa lapar ya. Dan ini nanti yang memicu pengeluarannya adalah peningkatan asam lambung atau HCl. Kalau kita lapar, nanti level dari asam lambungnya meningkat, produksi dari hormon grelinnya naik, semakin deh kita bakal lapar, craving. Dan lagi satu ada hormon insulin yang juga bisa termasuk ke dalam konteks soal. Insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas, fungsinya itu untuk menurunkan nafsu makan, serta menyerap dan menyimpan gula darah. Kalau nurunin nafsu makan berarti dia tergolong mirip sama leptin, hormon kenyang. Kita balik ke konteks soal. Yang pertama, data menunjukkan bahwa obesitas terkait leptin disebabkan oleh konsumsi pakan berkalori tinggi, bukan faktor genetik. Jadi di sini bagaimana cara kita menilai pernyataan ini? Itu adalah dengan cara membandingkan tikus yang sensitif leptin dengan yang resisten leptin. Kalau yang faktor genetik berarti nanti kita lihatnya di resisten leptin. Kita pakai yang grafik B aja. Di sini pernyataan A itu bilang kalau obesitas terkait leptin itu disebabkan oleh konsumsi pakan berkalori tinggi aja, tidak ada faktor genetik aja. Jadi kita lihat ketika pada grafik B ini kita bandingkan antara yang sensitif leptin dan juga resisten leptin. Kalau pada pakan normal di sini dia tidak signifikan, hurufnya sama. Tidak signifikan nih maksudnya nggak beda jauh level obesitasnya antara tikus yang sensitif leptin maupun yang ada kelainan genetik yang resisten leptin ketika diberi pakan normal. Nggak beda dia. Nggak ada pengaruh genetiknya. Tapi ketika di sini diberi pakan yang berkalori tinggi, dia berbeda signifikan nih, beda hurufnya.
antara si tikus yang sensitif leptin dan resisten leptin, yang dimana di sini lebih tinggi si tikus yang resisten leptin atau yang kelainan genetik tadi, level obesitasnya ketika diberi pakan yang tinggi kalori dan tinggi gula. Jadi di sini jawabannya salah. Karena ketika diberi konsumsi pakan berkalori tinggi, faktor genetiknya berpengaruh, di mana yang resisten leptin itu potensi obesitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sensitif leptin. Jadi jawabannya salah. Harusnya faktor genetik juga berpengaruh. Kita lanjut ke pernyataan yang B. Sensitivitas leptin yang lebih rendah pada tikus LR diperparah oleh konsumsi pakan berkalori tinggi. Jadi ini jawabannya benar. Kita daripada bandingin yang lain-lain, kita fokus saja ke ini deh, ke grafik yang B ini. Tadi dibilang sensitivitas leptin yang lebih rendah atau yang LR ini diperparah kondisinya oleh konsumsi pakan berkalori tinggi. Ini jawabannya benar. Karena di sini fokus ke tikus sensitif resisten leptin, berarti kita fokus ke yang merah aja, yang LR aja. Kita bandingkan yang ketika dia diberikan pakan normal dan pakan berkalori tinggi. Lihat level fat mass-nya, level lemaknya. Ketika tikus yang resisten leptin ini diberikan pakan normal, itu ketinggiannya atau kadar fat mass-nya itu sekitar 1,5 kalau pada grafik ini. Sekitar 1,5 dengan pakan normal. Tapi ketika tikus resisten leptin ini diberikan pakan berkalori tinggi, gula tinggi, dia meningkat sekitar 2,5. Jadi 2,5, di mana sebelumnya kalau pakannya normal itu level fat mass-nya cuma 1,5. Jadi di sini ada peningkatan level fat mass atau peningkatan kadar lemak. Juga bisa mengindikasikan peningkatan potensi obesitas. Jadi bisa kita simpulin kalau resistensi terhadap leptin itu diperburuk dengan pakan yang tinggi kalori, tinggi gula. Jadi jawabannya benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Di lingkungan yang dingin, tikus yang diberi pakan berkalori tinggi akan lebih adaptif dibandingkan dengan mencit sama tikus sama ya. Dibandingkan dengan mencit yang diberi pakan normal. Ini jawabannya juga benar. Yang dimana kita tahu tadi kalau yang diberi pakan berkalori tinggi itu dia punya level lemak, fat mass-nya juga lebih tinggi. Yang dimana kalau lemaknya tinggi, aktivitas metabolisme juga masih bisa ditingkatkan lagi. Dan nanti produk hasilnya itu adalah salah satunya berupa panas. Jadi jawabannya di sini benar. Ini juga bisa kita bandingin ya antara orang gemuk dan orang yang kurus sekali. Itu kemampuan adaptasinya dalam suhu dingin lebih baik sih yang orang gemuk, karena ada lemaknya tadi untuk menghasilkan panas, menjaga panas. Tapi juga berlaku sebaliknya kalau dalam kondisi lingkungan yang panas. Jadi sini intinya jawabannya benar ya tadi. Kita lanjut ke pernyataan yang terakhir. Leptin merupakan hormon yang disekresikan oleh jaringan lemak yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sebelumnya di sini lemak itu ada dua ya. Tadi ada lemak putih kita sebutnya. Dan ada yang namanya lemak coklat. Yang kedua ini punya semuanya, dua-duanya itu bisa untuk menyimpan kalori, menyimpan energi, tapi khusus yang lemak putih tadi bisa salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan leptin. Jadi leptin dihasilkan oleh white adipose tissue atau lemak putih. Sementara lemak coklat itu punya fungsi khusus atau fungsi yang lebih khas, di mana dia memiliki fungsi dalam termoregulasi, pengaturan suhu tubuh. Itu terutama dia menghasilkan panas ya. Sehingga lemak coklat ini banyak pada bayi kalau pada manusia. Bayi kalau kalian pegang-pegang kan dia kelihatannya gemuk, kelihatan berlemak gitu, banyak badannya di badannya. Itu lemaknya itu jenisnya lemak coklat karena kemampuan termoregulasi pada anak bayi itu masih tergolong belum matur atau belum kompleks, belum sempurna, sehingga dia perlu banyak lemak coklat tadi untuk membantu proses termoregulasinya. Sekedar nice to know ya. Balik ke konteks soal, leptin merupakan hormon yang disekresikan oleh jaringan lemak.
khususnya lemak putih ya, yang ditunjukkan pada gambar berikut. Benar atau salah? Di sini jawabannya salah. Ini merupakan gambaran CT scan, yaitu PET scan ya namanya, yang dimana dia area yang terwarna terang ini, area yang tergambar terang ini menandakan kadar panas dari struktur tersebut, yang dimana kalau terang-terang ini kayaknya potensi dia itu merupakan jaringan adiposa ya, jaringan lemak. Jadi kalau kita cuma sebatas tahu leptin dihasilin oleh lemak aja, bisa aja kita jawab ini benar. Tapi di sini kita perlu ingat lagi, tadi lemak itu ada dua, putih kah atau coklat. Dan yang menghasilkan leptin itu yang mana? Yang putih. Yang lemak coklat itu lemak yang apa? Lemak yang bisa menyimpan panas, berperan dalam termoregulasi, menghasilkan panas lebih banyak. Dan di sini deteksi panas menunjukkan berarti dia merupakan lemak coklat. Karena ini gambarannya berdasarkan panas nantinya. Dan di sini terwarna terang berarti dia jaringan lemak yang menghasilkan panas. Berarti tergolong lemak coklat. Apakah lemak coklat bisa menghasilkan leptinnya? Tidak, leptinnya dihasilkan oleh lemak yang putih. Makanya di sini jawaban dari pernyataan ini adalah salah.